bahwa Pak Jokowi adalah orang yang harusnya mendapatkan apresiasi karena dia juga melakukan beberapa hal yang tampaknya memang dibutuhkan, terkhusus menyangkut dengan infrastruktur. Saya mau bicara tentang bagaimana problem etika dan psikologis itu harus disimpan, Prof, ditempatkan pada situasi ini menyangkut dengan Pak Jokowi, ya, sebab dia tidak lagi akan berkuasa sekitar 40 hari yang akan datang. Adalah dia berbuat tentang bangsa, kepada bangsanya tentang sesuatu yang memang bermanfaat, tapi pada sisi yang lain itu dia menimbulkan kerusakan itu juga. Bagaimana seharusnya kita menempatkan diri pada situasi itu dalam konteks politik? Nah, kalau Anda bicara mengenai pemerintahan negara, tidak ada maaf, Pak. Dia bisa berjasa besar, tapi begitu dia melakukan kerusakan, dia bertanggung jawab atas kerusakan itu, dan jasa-jasanya itu harus kita kesampingkan. Kalau bicara jasa kepada negara ini, Pak, apa yang kurang dari Bung Karno? Tapi Anda kan tahu apa yang terjadi dengan Bung Karno, gitu. Pak Harto pun sama. Jadi jasa-jasa itu akan batal oleh kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh seseorang pemimpin. Karena ini soal pemimpin. Kalau dia bukan pemimpin, masalah biasa, masih Anda bisa bagi. Oh, ini jasanya, ini kebaikannya. Kalau pemimpin tidak bisa. Karena pemimpin itu disumpah untuk berbuat baik. Begitu dia gagal berbuat baik, dia melanggar sumpahnya sendiri. Itu persoalan. Jadi, ya bagaimanapun juga kalau dicari-cari mesti ada saja kebaikannya. Tapi saya tidak percaya bahwa dia itu betul berbuat baik. Gitu. Karena apa yang dibicarakan sebagai infrastruktur itu kan masih bisa dipertanyakan. Ya, yang mangkrak berapa? Manfaatnya buat rakyat apa? Ya, faktanya infrastruktur, Anda bicara infrastruktur, ekonomi kita berantakan. Jangan selalu bicara ekonomi makro. Anda bicara mengenai ekonomi di lapangan itu, orang susah dapat kerja, orang susah menyekolahkan anak. Ya, bahkan terjadi semacam pengkhianatan terhadap hak-hak pendidikan itu. Ya, hak-hak pendidikan itu pada tingkat yang yang akut itu rakyat kita tetap aja rata-rata, ya kata para pengamat, nanti dicari datanya, kita itu rata-rata pendidikannya lebih rendah dari sebuah negara tetangga kita. Jadi apa jasa yang bisa kita banggakan gitu? Ya, Yusuf Kalla bicara mengenai ketika dia menanggapi pidato Jokowi mengenai jalan-jalan tol itu, Yusuf Kalla kan langsung tanggapi, jalan tol itu bukan dibangun oleh pemerintah. Itu dibangun oleh investor, dan dia akan mengambil keuntungan dari situ. Di mana? Nah, sekarang mungkin ada waktunya nanti kita bicara tentang utang-utang itu. Bagaimana nanti utang-utang yang dikelola? Ya, selama ini kan selalu kita menganggap masih aman, masih apa? Apanya aman? Kalau saya pikir jangan pakai teori macam-macam lah. Utang itu harus kita lihat dari kemampuan kita membayar, bukan dari kekayaan yang kita miliki yang menjadi jaminan gitu loh. Tapi kapasitas keuangan kita untuk membayar utang itu seberapa besar? Ya, yang membuat kita bisa merasa aman gitu loh. Jangan selalu dibandingkan dengan kekayaan Indonesia. Indonesia kaya. Ya. Tapi bagaimana you bayar utang? Apa you mau menyerahkan Indonesia ini kepada orang yang memberi kita utang? Kan enggak. Anda kan mesti bayar cash itu utang. Nah, kecuali Anda mau barter. Setiap kita tidak punya uang, kita kasih pulau. Mumpung kita punya banyak pulau gitu kan. Itu kan kurang ajar kalau menurut saya. Ya, kita harus berpikir objektif lah. Ya, jangan selalu merasa aman dengan utang karena kita punya aset besar, kita punya modal besar sebagai negara gitu loh. Bukan itu kapasitas APBN kita untuk membayar utang itu. Presiden baru tidak bisa berbuat apa-apa. Mau bikin apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Alangkah miskinnya negeri ini. Mereka tidak mampu makan yang bergizi, sehingga negara harus turun tangan. Artinya, negara gagal memberi mereka suatu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Nah, itu satu. Yang kedua, itu bebannya pada APBN. Semakin sempit ruang Anda untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi COVID lagi yang kedua kalinya, Anda langsung bangkrut.
Ya, antisipasi kemungkinan ada ke situasi darurat. Sementara cadangan APBN sudah sebagian besar dialokasikan untuk bayar cicilan utang. Itu dan program-program yang tidak akan ada kembaliannya gitu loh. Makan siang itu kan tidak ada yang kembali. Ya. Semua makanan itu kan habis semua loh. Yang ada itu Anda nambah terus tiap hari. Ya, makan siang gratis. Sebenarnya bukan itu yang paling penting, tapi ini sudah terlanjur dicanangkan dan rakyat tertarik untuk itu. Kalaupun itu menjadi penyebab misalnya terjadinya kemenangan itu, tapi menurut saya itu sangat rendah gitu. Ya, bahwa sampai saat ini hampir 80 tahun merdeka, rakyat kita belum bisa makan sendiri gitu. Logikanya kan begitu. Oke, Prof. Jadi negara ini berbuat apa selama sekian puluh tahun itu? Saya mau mengatakan seperti itu, tapi Prof sudah menyampaikan. Prof, lagi-lagi saya harus menyampaikan terima kasih telah datang berbicara dengan kita di sini. Tampaknya kita harus berbicara lebih banyak lagi. Setidaknya ada pesan yang kita berikan kepada pemerintahan yang akan datang, bahwa ini yang berlebihan, ini yang rusak, jangan dilanjutkan, dihentikan. Harus bertanggung jawab orang yang melakukannya. Ini yang baik yang diteruskan. Tidakkah seperti itu seharusnya kita bernegara? Seharusnya begitu. Dan seharusnya sekarang itu presiden yang akan dilantik sudah punya peta. Dia sudah punya peta permasalahan. Dia sudah punya peta mengenai peluang-peluang yang tersedia. Yeah. Kendala-kendala yang akan dihadapi. Dia harus punya peta. Dia tidak bisa masuk ke ruangan kerjanya itu dengan tangan kosong dan pikiran kosong. Dia harus mulai pada hari pertama sudah bekerja, sudah berpikir, sudah membuat satu keputusan besar. Awalnya bagaimana, berikutnya bagaimana. Ya, makanya faktor tim yang mendampingi dia itu, kabinet dan seluruh selah-hordenya itu harus orang-orang yang mengerti visi presiden. Betul. Dan mengerti bagaimana menjalankan perintah-perintah dan kebijakan-kebijakan presiden. Baik, Prof. Terima kasih Prof Rias telah hadir bersama kita.